Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu soal tes Excel untuk PPS. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu PPS, kalian bisa baca di artikel yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kita coba dulu buka artikelnya. Nah, di artikelnya kalian bisa baca apa itu PPS, apa saja tugas yang dilakukan oleh PPS, dan apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh PPS. Kalian tinggal baca-baca saja terlebih dahulu. Jika sudah membacanya, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini, bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, jika kalian sudah mengkliknya, maka file tersebut akan terdownload secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini bisikan table, ada beberapa data yang terisi, dan ada juga beberapa data yang masih kosong nih, belum terisi. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data tersebut. Lalu di sini ada beberapa perintah yang harus kita kerjakan. Nah, total di sini ada 5 soal atau 5 perintah yang harus kita selesaikan. Kita coba mengerjakannya satu persatu. Soal nomor 1, isi nomor urut. Nah, nomor urut ini terletak pada kolom A ya, data nomor ini. Nah, untuk mengisi nomor urut, kita bisa gunakan autofill ya. Kita tidak usah lagi mengisinya satu persatu seperti 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter seterusnya. Nah, itu cara yang lama teman-teman, sangat-sangat lama. Nah, untuk mengisinya secara otomatis kita gunakan autofill. Nah, caranya kita ketik 1 enter, 2 enter. Nah, jika sudah mengetik 1 dan 2, kita blok data angka 1 nomor 2-nya. Kita posisikan dulu di tengah. Lalu arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada sel tersebut sampai ada tanda plus hitam seperti ini. Lalu klik kiri 2 kali. Nah, maka Singapura muncul ya. Data yang di bawahnya otomatis terisi nih. Nah, jika kita ingin melihat data yang paling bawah, kita tekan Ctrl arah panah bawah. Ini adalah data yang paling akhir ya, data yang paling bawah. Sudah terisi ya sampai data yang paling bawah. Untuk ke atasnya tekan Ctrl atas saja. Nah, seperti itu. Soal yang pertama sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita mengisi soal nomor 2. Hitung umur masing-masing data pemilih pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nah, pada pemilu yaitu tanggal 14 Februari 2024 ya. Nah, data umur ini terletak pada kolom E ini yang kosong. Nah, jadi kita akan menghitung umur setiap warganya pada saat tanggal 14 Februari 2024, nah, pada saat pemilu. Nah, untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus dative. Kita coba. Ketik sama dengan dative, D-A-T-E-D-I-F, buka kurung. Nah, yang pertama kita masukkan data tanggal lahirnya. Kita klik data tanggal lahir ini, titik koma. Nah, lalu kita masukkan tanggal yang ingin kita pilih. Nah, tanggal yang ingin kita cari yaitu 14 Februari 2024. Maka kita ketik date, tab. Nah, tahunnya yaitu 2024 ya. 2024, titik koma. Kita masukkan bulan. Nah, bulan Februari itu bulan 2 ya. Kita ketik 2, titik koma. Lalu tanggalnya itu 14 Februari. Kita ketik 14, tutup kurung, titik koma, tanda kutip, kita ketik Y, tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya ya. Tekan enter. Posisikan di tengah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya.
Untuk mengisi hal di bawahnya, kita autofill, kita klik kiri 2 kali. Nah, secara otomatis datanya sudah terisi ya. Kita cek data yang paling bawah. Nah, sudah terisi juga. Nah, jadi ini adalah umur warga tersebut pada saat 14 Februari 2024. Nah, untuk data umur ini atau soal nomor 2 ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita mengisi soal nomor 3. Isi keterangan dengan, nah di sini data keterangannya, kolom I. Yang pertama, berhak memilih. Catatannya, jika usia saat pemilu 17 tahun atau lebih, atau status menikah atau pernah menikah. Nah, jadi jika warga tersebut usianya lebih besar atau sama dengan 17 tahun pada saat 14 Februari 2024, maka dia berhak memilih. Atau juga statusnya menikah atau pernah menikah. Jadi walaupun usianya kurang dari 17 tahun, tapi dia pernah menikah atau statusnya menikah, dia berhak memilih. Nah, di sini yang kedua, tidak berhak jika usia saat pemilu kurang dari 17 tahun. Nah, jika usianya kurang dari 17 tahun, dia tidak boleh memilih. Dan status belum menikah atau belum pernah menikah. Nah, seperti itu. Kita coba saja isi. Di sini data kolom I, data keterangan. Nah, untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus gabungan ya. Rumus if dan or. Nah, untuk caranya kita coba ketik sama dengan if tab, lalu masukkan rumus or tab. Nah, yang pertama kita masukkan data umur. Nah, umur kita klik. Jika umurnya lebih besar atau sama dengan 17, titik koma. Lalu logika kedua yaitu statusnya menikah atau pernah menikah. Kita masukkan data status ini sama dengan tanda kutip menikah, tanda kutip, titik koma. Kita masukkan lagi data statusnya sama dengan tanda kutip atau pernah menikah ya. Pernah menikah ini bisa jadi cerai atau pasangannya meninggal atau seperti itu ya. Selanjutnya tutup kurung, titik koma. Nah, jika logikal tadi terisi atau logikal itu ada salah satu yang benar, maka hasilnya tanda kutip ketik berhak memilih. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip, jika sebaliknya, yaitu catatan kedua, yaitu tidak berhak. Kita ketik tidak berhak. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Kita posisikan di tengah, maka sinyal pun muncul ya. Untuk mengisi hal di bawahnya, kita autofill saja. Klik kiri 2 kali. Nah, maka data yang di bawahnya otomatis terisi ya. Nah, kita cek satu persatu ya. Di sini warga yang pertama keterangannya tidak berhak nih. Karena umurnya saat 14 Februari 2004 hanya 8 tahun ya. Maka tidak boleh ya, atau tidak berhak memilih. Yang kedua berhak memilih nih karena umurnya 45 tahun, berarti berhak memilih. Nah, di sini umurnya ada yang 16 tahun nih. Tapi di sini berhak memilih karena dia sudah menikah nih. Nah, jadi walaupun umurnya kurang dari 17 tahun pada saat pemilu tersebut, tapi dia sudah menikah atau pernah menikah, maka dia berhak memilih. Nah, ini berdasarkan ketentuan dari KPU ya, KPU sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, data keterangan ini sudah kita isi. Maka soal nomor 3 ini sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya kita mengisi soal nomor 4. Soal 4,
hitung jumlah laki-laki dan perempuan dan jumlah semua data pemilih. Nah, untuk menghitung jumlahnya ada dua cara nih. Yang pertama, kita bisa gunakan rumus. Yang kedua, kita bisa gunakan pivot table. Nah, kita coba saja menggunakan keduanya ya, menggunakan rumus dan menggunakan pivot table. Nah, kita ketik dulu jawaban nomor 4. Enter. Nah, yang pertama kita masukkan judulnya dulu, jenis kelamin. Enter. Laki-laki. Enter. Perempuan. Enter. Lalu jumlahnya, jumlah seluruhnya. Lalu sini jumlah. Nah, kita coba. Nah, untuk mencari data tersebut, kita bisa gunakan rumus COUNTIF. Kita coba ketik sama dengan COUNTIF tab. Nah, yang pertama kita masukkan data jenis kelaminnya. Nah, kita klik di sini kolom F ini ya, titik koma, lalu kriterianya yaitu data laki-laki ini. Kita klik, tutup kurung, enter. Posisikan di tengah. Untuk sel di bawahnya kita tarik sampai data perempuan. Nah, hasilnya pun muncul ya. Jumlah laki-laki 74, jumlah perempuannya 73. Nah, untuk menjumlahkan data laki-laki dan perempuan, kita gunakan rumus sum. Ketik sama dengan sum tab blok data laki-laki sampai perempuan, tutup kurung, enter. Jumlah laki-lakinya 74, jumlah perempuannya 73, jumlah seluruh datanya 147 orang gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman jika menggunakan rumus. Nah, kita coba cara yang kedua menggunakan pivot table. Nah, kita coba, kita klik di sini menu insert, lalu di sini klik menu pivot table. Nah, ada tampilan seperti ini ya. Kita hapus untuk data yang pertama. Kita klik ke data yang pertama di sini, kolom A, baris 1. Tekan Ctrl Shift kanan. Tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka database ini atau data yang ini kita blok ya. Oke. Nah, nanti akan ada tampilan pivot table field seperti ini. Nah, di sini ya. Kita tinggal cari saja data yang ingin kita cari. Nah, kita akan mencari data jenis kelamin. Kita cari jenis kelamin. Nah, di sini ya. Kita tarik ke rows. Tekan. Kita ke rows seperti ini. Tempatkan di rows. Lalu jenis kelaminnya lagi tempatkan di values. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita tinggal rapikan saja datanya. Jenis kelamin. Ini jumlah. Kita posisikan di tengah. Nah, siapun muncul ya menggunakan pivot table. Kita cek apakah benar. Di sini jenis kelaminnya laki-laki, jumlahnya 74. Nah, sama ya, baik menggunakan rumus atau menggunakan pivot table. Perempuannya sama, 73, jumlahnya sama, 147. Nah, jadi soal nomor 4 ini sudah kita selesaikan ya. Baik menggunakan rumus atau menggunakan pivot table. Kalian tinggal pilih saja yang bagi kalian lebih mudah ya. Selanjutnya kita mengisi soal yang terakhir, soal nomor 5. Hitung jumlah warga yang berhak memilih dan tidak berhak memilih. Nah, caranya sama ya seperti tadi soal nomor 4. Tinggal data yang kita cari berbeda gitu. Ada dua cara lagi, gunakan rumus dan pivot table. Kita coba saja keduanya. Kita ketik jawaban nomor 5.
enter. Kita masukkan dulu judulnya, warga misalnya, berhak memilih, enter. Tidak berhak, enter. Jumlah, sini kita klik jumlah. Nah, untuk mengisinya sama seperti tadi soal nomor 4, kita bisa gunakan rumus count if. Kita coba ketik sama dengan count if tab. Nah, untuk data berhak memilih ini terdapat di data keterangan ya. Maka kita klik saja kolomnya langsung ya. Di sini biar kita blok seluruh data kolom I. Titik koma, kriterianya itu berhak memilih. Kita klik sel berhak memilih ini, tutup kurung, enter. Nah, di sini muncul ya. Kita tarik ke bawah sampai tidak berhak. Lalu untuk menjumlahkan, kita bisa gunakan autosum. Cara cepat ya. Caranya, kita tekan ALT sama dengan. Nah, secara otomatis muncul nih rumus sum. Tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Di sini terdapat warga yang berhak memilih yaitu 129 orang. Yang tidak berhak 18 orang. Nah, jumlahnya 147 orang ya. Sama seperti tadi 147 orang. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab soal nomor 5 menggunakan rumus. Selanjutnya kita akan coba menggunakan pivot table. Kita blok atau copy saja nih pivot table yang soal nomor 4, kita copy. Kita paste di sini. Pilih pivot table analyze, pilih field list. Nah, maka akan tampil pivot table field seperti ini. Lalu data yang kita cari kita ubah saja. Misalnya, yang kita cari adalah warga yang berhak memilih dan tidak berhak memilih. Nah, data tersebut terdapat di keterangan nih. Keterangan kita tarik ke rows, lalu keterangannya lagi kita tarik ke values. Kita ubah saja judulnya warga jumlah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita cek. Berhak memilihnya 129. Tidak berhaknya 18. Jumlahnya 147. Nah, maka hasilnya sama ya. Baik menggunakan rumus atau menggunakan pivot table. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk soal nomor 5. Nah, maka 5 soal ini sudah kita selesaikan ya. Nah, jadi seperti itu cara mengisi salah satu soal tes Excel untuk PPS. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.